Matahari selalu kita lihat anak-anak ya, pada pagi hari sampai menjelang malam hari. Matahari terbit dari mana? Timur. Timur. Kemudian terbenam dari sebelah barat. Ya, apa gunanya matahari dalam di bumi kita ini? Untuk membantu menerangi bumi kita ya. Biar tanpa lampu pada pagi hari anak-anak bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kalian, yaitu karena adanya matahari. Tahukah kalian matahari itu adalah salah satu benda langit ya, benda langit di dalam tata surya itu adalah benda yang paling besar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar apa? Kemarin kita sudah belajar apa kemarin? benda-benda yang Iya, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Iya, tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, dalam tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 itu kita bahas materi apa kemarin? Benda-benda langit, benda-benda luar angkasa. Apa saja benda-benda itu kemarin? Matahari, Kemudian planet, ketiga satelit, kemudian yang keempat ada asteroid dan meteor, dan juga komet. Kalian sudah mengenalnya kemarin, cuma mengenal nama-namanya saja ya. Iya. Nah, sekarang sebelum kita belajar lebih untuk lebih semangat lagi, kita yel-yel kelas dulu. Masih ingat yel-yel kelas kita? Kita yel-yel kelas dulu semuanya. Duduk siap. siap. Henry. Siapa kita? Nanti Nambe. cerdas, ceria, beradab, mulia, hebat. Tepuk siap. Nah, sekarang silakan buku kalian ditaruh di atas meja. Buku tema 9, kemudian alat tulis kalian, catatan kalian juga ditaruh di atas meja. Iya. Semuanya perhatikan slide di depan. Ya. Hari ini kita akan belajar tema yang sama ya anak-anak. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menaklukkan pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini kita akan melanjutkan materi IPA yang kemarin, yaitu kemarin anak-anak sudah tahu apa saja benda-benda yang ada di langit. Sekarang anak-anak akan belajar lebih mendalam lagi tentang karakter dari benda-benda tersebut. Kemudian di bahasa Indonesia kalian akan belajar memahami teks fiksi. Ya. Sudah siap belajarnya anak-anak? Siap. Ya. Kemudian ketika kita belajar tentu saja ada manfaat yang akan kita peroleh anak-anak. Apa saja manfaat yang kita peroleh? Yang pertama, dengan belajar nantinya anak-anak akan lebih mengenal karakteristik dari matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Kemudian manfaat yang kedua, dengan mengetahui semua benda-benda yang ada di luar angkasa itu, anak-anak pasti akan terbuka hatinya, takjub rasanya, akan menambah syukur kita terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian tentu saja dalam pembelajaran ini ada tujuan yang harus kita capai ya anak-anak. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuannya yang pertama, coba akan bacakan tujuan IPA yang pertama. Siswa mampu menganalisis karakteristik matahari dan planet-planet dengan benar. Ya, bagus. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, coba bacakan Ical yang IPA. Siswa mampu menyusun urutan sistem tata surya dengan tepat. Kemudian yang bahasa Indonesia, bacakan Bu Guru Pandi yang pertama. Yang bahasa Siswa Indonesia. mampu
diksi secara lisan dan tulisan dengan teliti. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tadi, maka ada beberapa kegiatan pembelajaran yang harus kita kerjakan pada pagi hari ini. Kegiatan apa saja yang harus kita kerjakan pada pagi hari ini? Yang pertama di IPA, kalian akan belajar menganalisis karakteristik matahari dan planet-planet. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar menyusun. Nanti kita akan membuat sebuah miniatur media tentang tata surya. Kalian akan menyusun urutannya nanti. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian akan membuat tiruan model tata surya. Kemudian kegiatan untuk bahasa Indonesia, kalian akan menganalisis dan membuat laporan tentang jalan cerita dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi secara lisan dan juga tulisan. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya dengan ice breaking siap belajar. Ya, sebab tangannya semua di atas, angkat tangannya. Nyanyi bersama-sama ya. Tangan di atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Siap. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan apa yang guru bawa ini. Ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Apa ini? Kalian tahu apa ini? Ada yang bilang planet. Nah, ya, ini adalah model tiruan sistem tata surya. Ya, yang pertama kalian tahu ini apa? Matahari. Ini kira-kira adalah matahari. Nah, ini adalah mataharinya. Kemudian matahari itu sebagai pusat tata surya, ya. Kemudian dikelilingi oleh 8 buah planet yang sudah anak-anak tahu namanya kemarin. Planet apa yang pertama kemarin itu? Venus. Kedua? Venus. Ketiga? Bumi. Keempat? Jupiter. Saturnus. Uranus. Neptunus. Apakah anak-anak pernah membuat model tiruan sistem tata surya? Makanya hari ini kita akan belajar ya, kita akan belajar membuatnya ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, siapa tokoh di dalam cerita fiksi ini? Upin dan Ipin dan kawan-kawan. Kira-kira ini bercerita tentang apa ya? Tentang keris siamang tunggal. Ini judulnya ya, tentang keris siamang tunggal. Anak-anak pernah menonton ceritanya? Ini adalah salah satu contoh cerita fiksi ya anak-anak. Cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat, yang tidak benar-benar terjadi. Kira-kira anak-anak tahu bagaimana alur ceritanya ini? Si Upin Ipin sedang menyelamatkan keris siamang tunggal dari raja yang jahat. Jadi seperti itu ceritanya anak-anak ya. Kemudian tokohnya, tokoh utamanya ada Upin Ipin, ada kawan-kawan, kemudian juga ada tokoh yang ini ya, yang ini ya. Ya, baik anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok kalian siapa saja? Nah, kelompok kalian sudah ada di depan. Ada kelompok Mars, Neptunus, Jupiter, dan Saturnus ya. Jadi ini adalah kelompok belajar kalian nanti ya. Nah, kelompok Mars itu ada di sebelah sini. Kemudian kelompok Jupiter di sebelah sini. Kemudian kelompok Neptunus di sebelah sana. Dan kelompok Saturnus di sebelah sana. Sekarang silakan anak-anak bergabung dengan
fiksi nanti. Nah, untuk memahami bagaimana karakteristik dari anggota sistem tata surya dan juga kalian belajar menganalisis cerita fiksi, silahkan kalian perhatikan media flipbook yang akan Bu Guru tayangkan berikut ini ya. Coba sekarang anak-anak terlihat di depan. Nah, ini namanya media flipbook anak-anak ya. Media flipbook ini adalah buku digital. Tapi di dalam buku digital ini bukan hanya sekedar tulisan saja. Kita bisa memasukkan video dan juga suara di dalamnya. Kalau buku kan biasanya ada tulisan dan gambar saja ya. Kalau media flipbook ini bisa anak-anak menonton video dan juga mendengar suara ya. Sekarang kalian perhatikan baik-baik ya. Kalian catat apa yang kalian dapatkan dari video yang akan Bu Guru tayangkan dari media flipbook ini. Silakan anak-anak perhatikan videonya ya. Kalian catat apa yang kalian dapat. Nama saya Kak Anggi. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya, dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter Bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar,
Diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Di dalam kata surya sendiri, Uranus adalah planet paling ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus sudah memiliki cincin loh, namun tidak terlihat jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus sudah dikelilingi dengan 2 satelit dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari nama laut bahasa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti planet Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya hampir sama. Kalian tahu nggak sih, Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Ya, Ya, baik. Anak-anak sudah mencatat hal-hal penting dalam video tadi? Dalam video tadi itu menjelaskan tentang anggota-anggota dalam sistem tata surya dan karakteristiknya. Apa saja tadi anggota sistem tata surya di sana? Ada matahari, kemudian juga ada berapa planet? 8 planet. Matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, bentuknya yang paling besar, di mana planet-planet itu mengelilingi matahari. Planet apa saja tadi yang mengelilingi matahari? Ini adalah penjelasan tentang Merkurius ya anak-anak dalam zodiak Libok ini. Merkurius itu dikenal sebagai planet yang paling terkecil dan terdekat dari matahari. Kemudian yang kedua ada juga Venus.
Anak-anak sudah melihatnya? Jadi alat dan bahan apa yang digunakan tadi? Garis. Ada kardus. Ketiga apa? Styrofoam. Keempat tusuk gigi. Yang ada bola-bola kecil. Dan juga ada cat warna. Ya. Tapi sebelum anak-anak akan mencontoh membuat ini, terlebih dahulu anak-anak lihat halaman 20 pada buku paket kalian. Coba lihat halaman 20. Nah, udah? Udah. Di halaman 20 itu ada percakapan antara Lani dan Dayu ya. Mereka bercakap-cakap di sana tentang kekaguman mereka terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu tentang keteraturan di alam semesta. Ternyata keteraturan tersebut juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Contohnya itu adalah di jalan raya, yaitu keteraturan kendaraan di dalam mengendarai kendaraannya, sehingga antara mobil yang satu dan mobil yang lain, motor yang satu dengan motor yang lain tidak saling bertabrakan. Ternyata di sela-sela obrolan mereka itu, ternyata si Lani pernah membaca sebuah cerita tentang keteraturan yang menyenangkan, ya, keteraturan yang menyenangkan dalam sebuah cerita fiksi. Nah, bagaimana cerita fiksi yang sudah dibaca oleh si Lani? Apa saja, siapa saja tokoh-tokoh di dalam cerita fiksi tersebut? Nah, coba anak-anak perhatikan slide di depan. Nanti aku di depan. Nah, ini adalah unsur-unsur cerita dalam teks fiksi. Jadi anak-anak, dalam teks fiksi, dalam cerita itu pasti ada namanya tokoh. Tokoh itu siapa? Tokoh adalah pelaku. Kemudian pasti adanya judul ceritanya yang disebut dengan tema. Kemudian ada alur. Alur itu adalah proses kejadian di dalam cerita. Kemudian yang keempat ada latar. Latar ini bisa latar tempat kejadian ataupun waktu. Kemudian amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan, ya. Nah, bagaimana bentuk cerita yang sudah didengar oleh si Lani atau sudah dibaca oleh si Lani tadi? Nah, coba anak-anak perhatikan ceritanya ada di buku kalian, yaitu halaman 21. Ya, anak-anak silakan memperhatikan bacaan di depan sambil mendengarkan suaranya, suara ceritanya. Tetaplah berada di jalurmu. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya ke halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?
Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balap sepeda dengan Arsat ketika pulang sekolah, Bu. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, kan? Tanya ibu. Iya, Bu. Saat itu di trotoar terlihat sepi. Jadi tanpa pikir panjang, Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsat. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja, Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab ke dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Arsat yang berada di belakangku pun segera menolong. Cerita Deo masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti, Bu. Seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Deo sambil meringis. Baik. Ya, anak sudah membaca dan mendengarkan ceritanya tadi? Sudah. Tokoh dalam cerita tadi? Deo. Ya, Deo dan ibunya. Ada dua tokoh dalam cerita itu, ada Deo dan Ibunya. Kemudian latar tempatnya di mana tadi itu latar tempatnya? Ada di trotoar dan juga ceritanya tadi ada di rumah, ada di depan rumah Deo. Kemudian bagaimana jalan ceritanya tadi? Deo itu bercerita kepada ibunya tentang apa? Dia jatuh karena apa? Karena dia berjalan di trotoar. Seharusnya trotoar itu untuk berjalan kaki. Tapi Deo mengendarai sepedanya di trotoar, ya. Boleh nggak mengendarai sepeda di trotoar? Boleh, karena itu untuk pejalan kaki. Ya, anak-anak sudah paham materi pada pagi hari ini? Paham. Kalian sudah mengenal karakteristik tentang benda-benda yang dalam tata surya? Matahari dan planet sudah tahu karakteristiknya? Kalian sudah mengenal apa itu tokoh, amanat, alur, dan lain-lainnya? Baik, jadi hari ini anak-anak kita akan membuat sebuah proyek, ya. Proyek apa yang akan kita buat? Ya, hari ini kita akan membuat proyek model tiruan sistem tata surya, ya. Model tiruan sistem tata surya seperti yang ada di video tadi, ya. Kemudian apa temanya? Yaitu membuat model tiruan sistem tata surya. Dan waktu pembuatannya yaitu sekarang, yaitu 30 November tahun 2022, yaitu pada hari Rabu ini, ya. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu, anak-anak. Kita ice breaking, tepuk semangat, ya. Tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Semangat. Nah, sekarang guru akan bagikan kalian LKPD dan bahan ajar, kemudian daftar pembuatan proyek, ya. Terlebih dahulu guru akan menjelaskan LKPD, daftar pembuatan proyek. Yang pertama, ini kalian tinggal checklist, mencetak tahapan-tahapan. Ical, perhatikan tahapan-tahapan yang sudah anak-anak lakukan ketika membuat proyek, dan anak-anak juga harus melaporkan kepada guru sudah sampai mana anak-anak melaksanakan proyek tersebut. Kemudian yang kedua, guru akan bagikan bahan ajar.
di mana di dalam bahan ajar ini berisi tentang materi yang kita pelajari hari ini, baik itu tentang IPA tadi maupun bahasa Indonesia tadi. Dan cara membuat model tiruan juga sudah ada di dalam bahan ajar tersebut. Kemudian ada LKPD. Di dalam LKPD ini berisi tugas-tugas yang harus anak-anak selesaikan pada pagi hari ini, yaitu anak-anak akan membuat model tiruan sistem tatap surya. Ya, anak-anak sudah paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan dari yang pagi hari ini? Nah, guru akan bagikan. Silakan dulu alat tulis seperti buku itu anak-anak masukkan dulu ke dalam lacinya atau pinggirkan sedikit ya, pinggirkan sedikit ya, pinggirkan dulu sedikit. Nah, sekarang guru akan bagikan alat dan bahan yang akan anak-anak gunakan untuk membuat model tiruan tersebut. Jangan dibuka dulu ya. Nanti kalau sudah guru bilang kerjakan baru dikerjakan. Silakan anak-anak bagi tugas dulu, kelompok silakan bagi tugas dulu kepada temannya. Siapa yang akan mengecek, siapa yang akan mengikuti, siapa yang akan menulis suara itu tidak usah ribut. Jadi perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan, duduk siap. Perhatikan. Jadi ketika proses pelaksanaannya nanti, Bu Guru akan menilai, Bu Guru akan menilai kelompok yang tercepat selesai, tertepat, dan juga terkompak. Mau kalian mendapatkan predikat itu? Mau. Ya, jadi kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah yang ada di dalam KPD ya, dan perhatikan. Ya, kita akan membuat model sistem tiruan tata surya ya anak-anak. Bu Guru kasih waktu kalian mengerjakan selama kurang lebih 13 menit. Kemudian nanti membuat laporan untuk cerita teknisi itu adalah kurang lebih 7 menit. Ya, sudah siap? Siap. Silakan anak-anak boleh mengerjakan dari jika ada yang belum anak-anak pahami silakan boleh mengerjakan dulu ya. Ini airnya nanti airnya. Bagi tugas anak gelasnya mati. Gelas. Hati-hati di dalam menuang air ya. Jangan sampai anak-anak kebanyakan airnya. Ya, hati-hati. Bagi tugas kelompok, bagikan tugas temannya. Bagikan kuasnya. Kemudian bagikan planet yang berbicara. Nah, untuk matahari ini guru kasih warnanya ya. Ya, ini buka pakai jarum. Kalau guru ambilkan jarum dulu ya. Yang buka pakai ini. Tusuk pakai ini. Tusuk pakai ini ya. Untuk matahari. Tusuk pakai ini. Untuk mataharinya ini guru kasih warna. Matahari ini guru kasih warna.
warna ini untuk mataharinya. Warnanya ini. Ikuti langkah-langkah di dalam LKPD-nya di garis dulu. Mana tempatnya? Waktu terus berjalan ya anak-anak. Guru hanya kasih waktu kalian 13 menit saja. Langsung buang saja warna semuanya, warna apa yang matahari, warna biru, warna biru, ayo. Ya, ini matahari, kasih lagi sedikit. Ya, ini nanti buat teman-teman. Ini buat dulu. Ini buat sendiri. Makanya ini pakai ya. Ini pakai tuangkan air. Warna biru, itu udah warna biru. Buang warna biru biar semua temannya kerja. Semuanya dituang warna hijau, warna biru, warna kuning. Semuanya dituang warnanya ya. Ada warna kuning, ada itu kayak kelompoknya. Kelompoknya Neptunus semua. Warna dia tuang semuanya. Warna hijau, warna biru. Lalu temannya semuanya bisa kerja. Semuanya dituang. Ya Pak. Ya. Ini. Warna ini apa namanya? Nah, warna ini biru. Dua. Semuanya ditumpah warnanya semuanya. Semuanya ditumpah warnanya. Semuanya ditumpah warna hijau. Warna putihnya sedikit saja karena putih sedikit pakai. Ini kasih warna air dulu. Warna air. Ini terlalu sekali nih. Kerjasama yang baik dengan temannya. Semuanya dituang dulu warnanya. Jangan satu yang kerja. Semuanya dituang dulu warnanya. Jangan pikirkan ini. Dituang semua di warna. Kalian ya, tuang semua warna, baru kalian mulai mengecat. Jangan pikirkan kerjaannya saja, temannya juga. Ini, tuang. Semua warnanya dituang. Yang dibutuhkan warna-warna yang dibutuhkan dituang. Warna-warna yang dibutuhkan dulu dituang semuanya. Warna-warna yang dibutuhkan dituang dulu. Air warna-warna yang dibutuhkan dituang. Sedikit saja, jangan sampai penuh semuanya. Sedikit saja. Sedikit saja. Dituang dulu semuanya. Dituang dulu semuanya, dituang. Warna-warna yang kamu butuhkan dituang semuanya. Baru kamu mulai mengecat. Ya? Ya, ini nanti kamu buat sendiri ya. Nah, ini. Jangan sampai habis. Sedikit-sedikit saja. Nah, sekarang aduk ini. Nah, aduk nih. Nah, aduk. Awas jangan sampai kecampur ya. Ayo ke sana itu biar ini juga bisa. Kamu kalau satu kamu ulek, jangan ulek yang lain biar tidak kecampur. Jadi kecampur kan? Nah, itu makanya.
satu untuk kamu pulang. Ini kan kuahnya banyak. Udah, nah, satu nyampur. Sekarang kamu mau buat apa? Kamu buat apa? Matahari. Kamu apa nih yang jadi ini? Biarnya dilepas. Biru tua. Apa nih? Biru muda. Ambil biru. Taruh di pinggir dulu yang ini nih. Ayo Rizky. Ayo, semuanya ingat terkompak, tercepat dan tertepat. Ya, semuanya. Bagi-bagi Arkan, ini kamu warnai ini, kamu warnai ini, bagi-bagi. Nah, ini kelompoknya, ini sudah bagus ini. Kelompoknya mana nama kelompoknya tadi? Jupiter, kelompoknya Jupiter sudah bagus. Nah, ini pakai warna kuning. Bagi-bagi tugas ke temannya. Kasih air, jangan lupa kasih air sedikit ya. Awas dia. Ya. Kalau sudah selesai, anak-anak taruh di lap ini ya. Kalau sudah selesai, anak-anak taruh di lap. Ingat tercepat, tertepat dan terkompak. Jangan lupa nanti setelah membuat itu anak-anak isi. Ingat, kalau ada satu temannya yang tidak kerja, berarti dia tidak bisa mendapatkan predikat terkompak. Berarti ada temannya yang tidak kerja. Karena ada temannya yang tidak kerja. Ada mana lagi kuasnya? Kuasnya mana lagi? Tidak ada kuas. Habis kuasnya. Ada sisa kuas ini. Nah, ini sisa kuas nih, pakai nih. Rizky. Nah, ini kelompoknya Jupiter sudah ada yang selesai membuat. Ya, yuk. Sekarang yang lainnya. Ini harus itu. Harus ditaruh, Bu. Sudah, ya. Waktu kalian tinggal 7 menit lagi. Ya, segera 7 menit lagi. Warna apa itu? Mas, itu warna apa, Mas? Mas, itu warnanya apa? Warnanya apa, Mas? Merah. Mana warna merah? Ini warna merah. Boleh sekarang sendiri. Ini. Mana ini tusuknya mana tadi? Yang merah, warna merah mana? Ini merah ini. Merah kalau begini saja. Yo. Disuka muka. Bataslah. Ulang lagi di rumahnya, di rumahnya ini ada. Pak, kasih air dulu. Kasih air. Yo, ini kelompoknya sudah selesai. Sudah selesai ya. Segera yang lain. Kasih air dulu, kasih air. Kasih air dulu. Ayo, cepat-cepatan.
biar dia pucat warnanya. Ya, kasih air. Kasih air dulu. Kasih air dulu. Udah. Waktunya 5 menit lagi. Apa? Ya, Pak. Lagi satu, selesaikan. Kelompoknya Jupiter tinggal satu. Sekarang buat laporannya. Buat laporannya di situ. Ya, buat laporannya ke sana. Sudah segitu sudah. Ya, itu lihat KTP-nya, lihat KTP sini. Ya, tulis nama-namanya. Ada yang tulis nama dan tidak. Ya, ini kelompoknya juga sudah mau selesai. Ya, waktunya 3 menit lagi. Nah, sekarang buat laporannya Dinda. Sudah. Apa sekarang laporannya? Ini dipikirkan dulu, ya. Sekarang buat laporannya. Tulis laporannya di dalam LKPD itu. Nah, itu di situ ya. Ya, karakteristik matahari. Apa namanya? Nah, sekarang kamu susun dulu planetnya. Kalau sudah selesai, sekarang susun planetnya di sini. Susun dulu. Nah, sekarang disusun. Kalau sudah, sekarang disusun. Nah, sekarang disusun. Sekarang disusun kalau sudah. Waktunya 3 menit. Nah, sekarang disusun. Nah, terus setelah itu apa? Nah, terus planet apa lagi setelah itu? Apa lagi? Planet apa lagi? Ada yang tulis nama labelnya itu, tulis nama labelnya. Tulis, ada yang tulis nama labelnya tadi itu yang berbagi ya. Bagi tugas pada teman-teman. Ini dipinggirkan dulu. Ya, padahal ini sudah selesai. Disusun berdasarkan urutan. Sekarang disusun ya, tulis namanya. Tulis namanya. Tulis namanya bisa disusun. Ya, terus apa lagi? Jupiter, tulis. Ya. Itu sudah Jupiternya. Apakah orange tusuk giginya mana?
Sudah segitu sudah mandi. Sudah cukup warna iya. Taruhkan ringnya sekarang. Taruhkan ringnya. Ringnya taruhkan. Nah, sudah. Sekarang tulis taruh namanya. Namanya masing-masing. Ini emasnya di mana? Emasnya yang mana ini? Mas tempel dong. Nah, terus yang lainnya. Diatur dulu. Setelah Jupiter apa? Nah, di mana? Taruh di mana? Nah, di sini. Nah, berapa? Ya sudah. Nah. Ya. Setelah itu ya. Terus ya. Terus ya, terakhir ya, berarti di sini ya. Ya. Taruh nama. Nah, sekarang buat laporannya, yuk cepat buat laporannya. Nah, ini taruh di sebelah sana, Rizky. Nah, sekarang tulis ini temannya suruh kamu buat laporan. Ini kamu buat laporan. Ayo, laporan. Ya, benar. Sekarang buat laporannya. Ini cepatan nih, ayo. Sudah selesai ya? Sudah. Nggak usah ada warna ringnya. Nggak usah. Langsung aja. Ini apa ini? Nah, urutannya pertama apa? Nih, ayo sekarang kalian. Nah, sekarang materinya apa? Venus mana? Terus, Venus apa? Bumi mana? Nah, terus setelah bumi apa? Mars mana? Nah, tusuk. Venus. Setelah itu apa? Mars apa? Jupiter apa? Saturnus. Mana Saturnus? Nah, Saturnus taruh di mana? Ini apa nih? Apa nih? Ya, kalau sudah jadi, ditaruh di bawah saja dulu. Medianya ditaruh di bawah. Jadi medianya ditaruh di bawah. Apa nih? Ya, sekarang buat laporannya. Apa nih? Ya. Sudah? Sekarang buat laporannya. Sudah? Laporannya suruh kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Laporannya suruh kasih 2 menit untuk menyelesaikan. Namanya siapa? Itu dulu kamu diskusikan laporanmu. Udah, diskusikan laporanmu. Sekarang ini disingkirkan dulu warnanya. Sekarang diskusikan laporannya dengan temannya. Nah, diskusikan dulu laporannya. Ini temannya sudah mulai menulis laporan, karena ini belum ini. Waktunya 2 menit saja guru kasih membuat laporan. 2 menit saja waktunya membuat laporan. 2 menit saja membuat laporan. 2 menit saja membuat laporan. Langsung saja ringkasan dari lagi. Ya? Ya? Ya. Langsung saja ke sini. Nah, ringkasan ceritanya bagaimana? 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nah, harus selesaikan dalam waktu 1
didiskusikan laporan temannya. Diskusikan laporan sama teman. Ya. Ya. Nah, terus waktunya setengah menit lagi. Siapa tokoh utamanya? Ayo, diskusikan dulu dengan temannya. Diskusikan saja ini. Sebentar lagi, segera. Ayo, mudah ya. Sudah? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan rapi. Ya. Duduk dengan temannya dengan rapi. Sudah selesai membuat laporannya? Sudah. Baik, sekarang anak-anak akan melakukan presentasi. Kelompok yang presentasi yang pertama, Bu Guru silakan kelompoknya Jupiter. Tepuk tangan untuk kelompoknya Jupiter. Semuanya maju kelompok Jupiter sambil membawa laporannya juga. Ayo semuanya Jupiter, kelompoknya maju ke depan. Ini bawa, bawa. Ya, kemudian presentasikan apa namanya. Nah, yuk. Baik teman-teman, Kalian perhatikan ya. kelompok Jupiter akan mempresentasikan Sistem tata surya. tata surya. Nah, apa saja dalam sistem tata surya? Di sistem tata surya ada matahari, planet, dan Ya, apa saja planetnya apa saja? Pertama urutannya apa? pertama Merkurius, Kemudian kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, kelima, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, kedelapan Neptunus. benar urutannya? Benar. Nah, sekarang karakteristiknya bagaimana? Kalau Merkurius bagaimana karakteristiknya? Coba dibaca. Merkurius bagaimana karakteristiknya? Nah, bagaimana karakteristiknya Merkurius? Merkurius planet terdekat dari matahari dan planet terkecil di sistem tata surya. Benar? Nah, kemudian yang kedua? Venus, planet panas dan terang, memiliki julukan bintang fajar. Ya. Keempat, Bumi, planet yang tempat makhluk hidup tinggal, memiliki julukan planet biru dan memiliki satelit alami yaitu bulan. Iya, baik benar jawaban temannya? Nah, sekarang yang bahasa Indonesia, coba yang bahasa Indonesia. Siapa tokoh utama dalam cerita itu? Siapa tokohnya? Tiara. Siapa tokoh utamanya? Tiara. Tiara. Nah, di latarnya di mana? Rumah. Di rumah, benar latarnya di rumah? Nah, sekarang kita tepuk 2 jempol buat kelompoknya Jupiter ya. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Jupiter. Iya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Yeay. Nah, silakan kembali. Sekarang kelompok yang kedua yang akan maju itu adalah kelompoknya Saturnus. Ayo, kelompoknya Saturnus maju. Maju Saturnus. Ayo, kelompoknya Saturnus bawa media kalian. Nah, awas, hati-hati ya. Nah, kasih lihat dulu media yang sudah anak-anak bawa. Semuanya lihat ya, perhatikan presentasi dari temannya. Ya,
Mulai. Oke teman-teman, kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Diskusi kami dalam membuat model penghitungan sistem surya. Ya. Nah, urutannya apa saja? Dalam tata surya, urutannya apa saja? matahari, Nah, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. benar urutannya? Benar. Ya, kemudian karakteristik Jupiter, apa karakteristiknya Jupiter? Karakteristik Jupiter itu apa? Nah, karakteristik masing-masing planet. Coba dibacakan nanti diskusi. Nah, kalau Jupiter itu, yang mana Jupiter di sini? Ini ya, karakteristiknya bagaimana? Dia paling besar. Benar, paling besar? Benar ya. Kemudian kalau Saturnus memiliki cincin. Kemudian kalau Merkurius? Merkurius planet terdekat dari matahari dan planet terkecil di sistem tata surya. Iya, benar. Benar jawabannya? Benar. Sekarang kita kasih 2 jempol ya. Tepung 2 jempol. 2 jempol. Ya, buat kelompok Saturnus. Jempol. Ya, kembali lagi ke tempatnya. Dan diterimanya. Iya, tadi semuanya sudah maju ya anak-anak. Nah, kemudian kalian juga sudah mengomentari dari presentasi kelompok yang sudah maju ya. Nah, saran Bu Guru buat kelompoknya Jupiter tadi sudah bagus ya, kelompoknya Jupiter sudah bagus sesuai warnanya, kemudian penampilannya juga bagus. Kemudian juga kelompoknya ini, kelompoknya Saturnus tadi agak lupa-lupa tentang karakteristik kita. Nah, nanti ingat kembali ya anak ya. Nah, sekarang ada yang kalian mau bertanya? Ada yang kalian tanyakan atau ada kendala-kendala yang kalian temukan dalam membuat tadi? Ada kendala nggak? Semuanya berjalan lancar? Ya. Bagus ya. Karena tidak ada kendala. Nah, kita sekarang menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Tadi kita sudah belajar membuat apa? Buat tata surya. Ya, model tiruan sistem tata surya dengan menganalisis karakteristik masing-masing dari anggota sistem tata surya tadi. Yang pertama itu apa tadi anggota tata surya yang pertama? Matahari. Bagaimana karakter matahari? Pusat Besar tata surya. Benda terbesar. Kemudian ada berapa planet tadi? 8. Ada planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Merkurius apa karakternya? Planet terdekat dan planet terkecil. Ya, planet terdekat dan planet Terkecil. Venus. Planet terpaling tenang dan memiliki julukan bintang fajar. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau planet Bumi. Apa planet bumi karakteristiknya tadi? Planet biru dan tempat makhluk hidup tinggal. Ya, kemudian yang keempat tadi Planet Mars. planet Mars. Apa Planet karakteristiknya? yang menyerupai bumi dan memiliki julukan planet merah. Yang masih tidak fokus lihat sini. Harap sini semua. Kemudian planet yang kelima itu planet Jupiter. yaitu planet paling Besar. Kemudian Saturnus yaitu planet yang Memiliki memiliki cincin. cincin. Kemudian planet yang ketujuh Uranus. Uranus Planet yaitu terdingin. terdingin. Kemudian Neptunus. Planet terjauh. planet terjauh. Tadi sudah belajar tentang tokoh-tokoh juga ya. Nah, ada yang belum anak-anak pahami? Tidak ada. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo kita ice breaking.
breakingnya ini ya. Tangan diputar-putar ya. Ya. Atau kita ice breakingnya ini.
Dan kerjakan dengan jujur ya. Manis tangan nih. Udah Bu. Sudah selesai, taruh aja di atas. Busen Bu. Dibaca, jangan lupa dibaca soalnya dengan baik. Sudah selesai semua? Sekarang kita bahas tukar dengan teman di dekat kalian. Tukar dengan teman di dekatnya. Tukar dengan teman di dekatnya. Sekarang kita bahas yang pertama di dekatnya. Yang nomor 1 apa jawabannya? C. C. Nomor 2 jawabannya adalah D. Yang D. Kemudian nomor 3 jawabannya adalah D. Nomor 4 jawabannya A. Kemudian yang nomor 5 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6 jawabannya D. Nomor 7 jawabannya D. Jadi sebenarnya berapa? Kalau sudah, sekarang dikumpulkan. Kalau sudah nulis benar, dikumpulkan. Sudah nulis B-nya berapa? Sudah mana ada? Langsung Hasil KPD tadi, anak-anak kumpulkan juga KPD-nya yang tadi. Ya. Ini evaluasinya ini ya. Evaluasinya ini. Nah, ternyata lumayan ya, banyak yang benar semua, tapi ada beberapa memang ada yang salah juga, tidak apa-apa ya. Nanti kita ulangi kembali sedikit pada pertemuan berikutnya. Ya anak-anak, nah sekarang duduk siap. Siap. Sekarang Bu Guru mau bertanya, apa yang sudah anak-anak pahami hari ini? Kalian paham tentang apa tadi? Karakteristik planet-planet dan juga matahari. Kalian juga sudah belajar membuat media sistem tiruan tata surya. Apakah anak-anak ada yang perlu anak-anak tanyakan atau ada yang belum anak-anak pahami? Anak-anak sudah paham semuanya? Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa pembelajaran hari ini menyenangkan? Karena ada media apa tadi? Media sistem tata surya dan didukung juga dengan media flipboard. Ya. Nah, sekarang perhatikan untuk pertemuan berikutnya itu anak-anak kerjakan di buku tema halaman 25 ya, pembelajaran 2 bersama orang tua kalian. Kemudian untuk mendukung pembelajaran berikutnya, anak-anak baca buku tema 9 subtema 1 pembelajaran.